وصحبه أجمعين أما بعد ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من lisani yafqahu qawli. Yang terhormat kepada Kepala Sekolah RA Ar-Rasyid Ibu Nuril Aisyah SE, yang terhormat kepada narasumber Ibu Linda Yulia SPSI MSI, yang terhormat seluruh ayah, ibunda dan wali murid RA Ar-Rasyid serta seluruh dewan guru RA Ar-Rasyid yang berbahagia. Alhamdulillah, segala puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah yang Maha Kuasa, pemberi rahmat dan segala rezeki, sehingga kita masih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama mari kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat yang tak terhingga, karena dengan nikmat tersebut kita dapat menghadiri acara ini, silaturahmi rapat wali murid dan pengantin yang sangat bermanfaat untuk membantu kita dalam didik anak dengan baik. Tidak lupa sholawat dan salam semoga terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Metode sekolah kita di sini salah satunya adalah selain tematis, kita juga ada metode Ustaz and Spin. Ustaz and Spin itu salah satunya, kalau Ustaz itu bahan-bahannya itu bisa dipindah, bisa dikombinasikan, bisa dibawa, bisa di apa lagi ya, banyak kan manfaatnya untuk menginspirasi anak-anak untuk membuat sesuatu yang menurut mereka itu bisa dijadikan sesuatu, misalnya kayak apa ya, misalnya kayak tema binatang. Nanti kami akan menyediakan beberapa bahan yang menurut mereka akan memikirkan caranya bagaimana dari bahan itu bisa dikembangkan menjadi entah bentuk binatang kah, atau dari pagar-pagar binatang kah, kandang hewan. Itu salah satunya bisa mengembangkan inspirasi anak-anak, dan itu sangat bagus untuk perkembangan anak-anak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih semangat ya Bu? Bapaknya ada 1, 2, 3, alhamdulillah. Baik, pertama-tama terima kasih, saya ucapkan bahwa hati nafsu tidak akan terganggu. Tapi kalau misalkan ada sesuatu yang terlalu dipikirkan, terus juga mungkin ada tekanan dari faktor sebelumnya, atau mungkin karena faktor nutrisi atau mungkin faktor yang lain, nah itu kadang yang mungkin akan terlahir, mohon maaf, anak-anak dengan kebutuhan khusus tadi ya. Jadi sebagai contoh ini, kalau misalkan sekarang nih, mungkin beberapa tahun yang lalu, zaman saya dulu kecil, misalkan ABK itu sebenarnya sudah ada ya, anak berkebutuhan khusus itu sudah ada. Tapi labelnya saat itu adalah misalkan mohon maaf, bodoh, ya kan? Kalau tidak naik kelas berarti labelnya kan dasar bodoh gitu kan ya. Itu dulu sebenarnya dari dulu sudah ada. Saya umur 4 tahun nih, kok belum bisa ngomong ya? Pernah dulu ngomong di usia 2 tahun, setelah itu hilang. Nah, itu sebenarnya orang tua sudah waspada dari awal. Dalam artian kita cross check ya. Misalkan gini, untuk kasus-kasus yang beberapa penelitian mengatakan kasus-kasus autis sejak dini itu bisa dideteksi adalah dari kontak mata ya. Jadi kalau misalkan ada bayi 3 bulan, nah, bayi 3 bulan itu misalkan dikasih stimulasi, entah itu kerincingan atau apa, nah dia segera respon atau diam aja, itu kita harus melihat perkembangan selanjutnya. Apakah respon itu menetap sampai usia berapa bulan? Kalau menetap misalkan usia sampai 1 tahun nih, ada fokus misalkan nih di depan kita, tapi dia matanya kemana-mana, nggak lihat fokus ke sini. Nah itu kita harus waspada. Atau mungkin kalau misalkan anak adalah tipe anak yang memang baterai sentuhan fisiknya harus dicas penuh ya. Jika baterai sentuhan fisik ini kosong, maka muncul anak akan yang
anak suka memukul, suka mencubit, suka menggigit, suka melakukan sesuatu dengan kekerasan, berarti itu baterai sentuhan fisiknya kosong. Ya. Kalau bunda melihat anak tetangganya sukanya mukul temannya, kasih tahu orang tuanya. Atau tanya, pernah lagi peluk anaknya? Pasti jawabnya enggak. Nah, apa sih peluk anak? Orang tua ini mengabaikan. Padahal faktor pelukan itu adalah faktor yang positif sekali untuk rasa kebahagiaan. Coba kalau ayah bunda di sini sering berpelukan enggak? Saya tanya ayahnya. Ayah dengan bundanya di rumah, jangan bunda. Ayah dengan bunda dalam satu hari pernah berpelukan? Sering lah Bu. Oh sering, bagus bapak, mantap pak. Berarti itu pasti istri bahagia pak. Dan sentuhan fisik itu memang. Kalau bapak yang kedua, sering? Oh sering juga. Bapaknya yang satu, bapak yang ketiga? Alhamdulillah. Sekarang ganti saya tanya bundanya ya pak. Bunda di sini yang nggak pernah berpelukan siapa? Angkat tangan coba. Kecuali yang belum punya pasangan ya, maaf. Usahakan ya, karena pelukan itu ternyata bisa menurunkan stres, ya. Tapi pelukannya yang ikhlas, jangan pas dipeluk itu yang pas hati mangkel gitu ya. Biasanya itu, ya, wajar. Saya pun juga. Nah, itu yang harus tahu itu sesuatu yang menarik atau tidak. Terus dia juga akan lebih suka kalau hadiah itu disimpan. Adalah putra putri bunda di sini yang dia suka bikin sesuatu nih. Ini buat mama. Nah, itu ayah bunda harus terima. Wah bagus, makasih sayang, simpan. Nah, berarti itu dia baterai hadiahnya harus penuh. Karena kalau atau misalkan kita berikan hadiah balik, dia juga suka. Kalau baterai ini kosong, maka dia akan muncul menjadi anak yang pelit atau tidak suka berbagi. Seperti itu. Jadi kalau misalkan ada nih anaknya tetangga, pelit banget, mainan baru dipegangnya, bunda itu mainannya diminta. Nah itu kasih aja berarti baterai hadiahnya kosong. Seperti itu ya. Jadi 5 baterai tadi yang perlu diingat tadi adalah apa saja? Kata-kata pendukung, waktu bersama, sentuhan fisik, pelayanan dan hadiah. Nanti silakan saja. Pada materi, kemudian memasuki tanya jawab. Kata negatif yang diterima anak yang selalu terus-menerus gitu Bun. Misalnya nih, didengar kata-kata yang negatif terus gitu kan. Kalau langsung dengar baca istighfar gitu kan, paling enggak seperti itu. Nah itu cara menghilingnya itu gimana gitu kan. Kalau terus menerus numpuk akhirnya kan dia. Walaupun kalau anak laki-laki itu biasanya kan diem. Dia nggak begitu komentar atau curhat gitu kan, diem. Coba saya tanya gitu, nggak apa-apa. Tapi pasti itu di dalam tuh numpuk gitu kan. Nah itu cara menghilingnya bagaimana? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tidak bisa ya Bunda, dalam artian gini, ada kesepakatan dulu. Tadi, mohon maaf, untuk pengasuh yang ada tadi, itu sudah lamakah di tempat Bunda? Dalam artian, kan dia yang selalu mengatakan lambat gitu ya. Nah, itu sudah lama. Nah, berarti itu yang harus diganti Bunda. Karena apa? Karena si anak tadi kan mendengar ya. Mendengar itu kan selalu sering. Makanya dia akhirnya berperilakunya juga akan lambat. Walaupun sebenarnya dia bisa bangun tidur langsung ke kamar mandi lo bisa. Tapi karena dia sering dengar omelan tadi, itu yang harus dirubah dulu Bunda. Buat kesepakatan dengan pengasuh atau mungkin saudara yang ada tinggal di situ. Buat kesepakatan. Kasih tahu Bunda, kalau tadi suruh baca teorinya nih, anak laki-laki dan perempuan tuh beda. Nah, Bunda kan sudah dapat nih ilmunya. Jadi istilahnya jangan
misalkan kita bangunin, langsung kita enak ke kamar mandi. Misalkan Bunda sendiri praktekkan dulu, enak ke kamar mandi sudah. Karena seperti yang saya sampaikan tadi, lebih dari 10 atau 15 menit anak laki-laki itu ya akan fokus ke itunya, nggak ke sana tadi yang disuruh misalkan mandi nih, nggak langsung yang ke situ. Coba Bunda dulu, istilahnya di observasi terus dicoba dulu, misalkan bangun tidur nih langsung Bunda atau ayah yang nanti kan sesama ya, kan lebih enak ya. Jadi ayah juga harus berperan di situ. Ayah nak mandi, terus ganti baju, sarapan. Nah, ayah juga harus banyak komunikasi di situ. Nah, untuk kata-kata yang tadi sebisanya Bunda harus memberikan pengarahan, bukan kita memarahinya. Jadi tidak lagi mengatakan itu lambat atau apa. Jadi misalkan, ayo Kak makan, misalkan gitu. Jangan kalau misalkan dia makan terus habis itu lambat, terus kita komentari, makan aja lambat, jangan. Karena semakin dia sering mendengar kata-kata itu, maka dia akan berperilakunya lambat. Biar aja deh, aku dari kemarin juga selalu dibilang lambat. Dia akan menancapkan citra dirinya seperti itu. Padahal sebenarnya dia enggak gitu loh. Tapi karena ada tadi, benar sekali kalau misalkan Bunda tadi bilang ya istighfar. Nah, betul. Ya, istighfar. Makanya misalkan kakak atau adik nih melakukan sesuatu, ayo kita ini yuk. Karena kan kita masuk jam segini nih, berarti kita itu Bunda. Kita ajari problem solving dengan cara diskusi tadi. Misalkan ini, kakak masuk sekolah jam berapa nih? Biar gak terlambat, berarti kakak bangun jam berapa? Terus kira-kira mandinya itu bisa. Kalau boleh tahu usianya berapa saja Bunda? Yang aku semuanya, mohon maaf semua atau yang kecil aja. Yang misalkan kalau yang SMP sama yang TK ini. Oh, gitu. Jadi yang kakak yang paling besar sudah ya, sudah. Nah, untuk yang SMP juga seperti yang saya sampaikan tadi, remaja, kalau anak sudah masuk remaja, jadikan seperti teman. Yang SMP ini kan sudah bisa nih, misalkan problem solving secara tadi itu. Jadi kita nggak perlu marah-marah lagi Bunda gitu. Kak, masuknya jam berapa? Jam segini Mak. Misalkan dia ada keterlambatan, ya Mah hari ini telat lagi. Ayo kita lihat, tadi kakak bangunnya berapa, mandi itu berapa, itu. Kita nggak langsung menyalahkan, kamu sih mandi lama, makan lama. Nah, itu yang harus dirubahnya. Jadi komunikasikan. Jadi anak yang SMP itu sudah nggak bisa lagi, karena kalau sudah masuk remaja itu pengaruh kita ke dia itu 25% aja, 75%-nya itu sudah milik dia dan lingkungan sekitarnya. Jadi peran orang tua 25% sudah. Jadi makanya kita jadikan apa istilahnya sekarang, bestie. Bestie. Begini bestie. Kemarin waktu kumpul-kumpul saudara juga gitu nah. Sepupu ya, namanya sepupu yang dari Jawa Tengah baru datang ke Banjar juga, baru pindah. Pas ketemu anak saya juga gitu. Kok bisa ya? Awalnya kita sepupu, sekarang jadi bestie. Itu yang TK yang ngomong. Saya SD kelas 3 kan, sama ayah yang ditanya, kata-kata itu dari mana? YouTube. Jadi jadikan remaja kita itu ya seperti itulah istilahnya zaman sekarang bestie. Jadi tidak lagi yang istilahnya, apalagi untuk anak SMP ya. SMP itu patokannya kelas 2 SMP, nanti SMA 2 SMA. Itu masa-masa menegangkan. Jadi pada saat kita atau anak-anak kita lolos di masa itu, insya Allah untuk kedepannya dia tidak akan misalkan putus sekolah atau terganggu atau mungkin yang lain ya. Karena itu usia rentan. Jadi ayah bunda bisa perhatikan, kalau dia 2 SMP, mohon maaf itu sudah mulai agak susah-susah diatur. Bagaimana kita menghadapi rentan itu? Karena dia merasa dia punya adik tingkat, dia merasa sudah posisi itu yang rentan sekali. Jadi pada saat dia lolos di kelas 2 SMP naik ke kelas 3, alhamdulillah sudah rata. Masih ada tugas lagi nih di 2 SMA.
Kalau yang untuk SD itu antara di kelas 4 dan kelas 5. Kelas 4, kelas 5 itu usia di mana anak-anak ada yang dinamakan istilah usia berontak. Nah, itu kita harus waspadai juga. Jadi dia karena sudah mulai bisa banyak hal yang bisa dipahami, bisa mulai berlogika, bernalar, dia sudah mulai bisa bantah-bantah gitu deh. Ya. Apalagi mohon maaf, makanya kalau misalnya kita punya nih anak-anak usia dini yang sudah cerdas sekarang nih ya, sudah cerdas secara alami, istilahnya Bunda tahu nih minat bakatnya di mana, kembangkan di situ, nggak perlu les segala macam ya. Karena apa? Pada saat awal ini, oke lah kita mau les ini, dia naik, oh tinggi banget nih. Tapi dia akan ada titik jenuh di tadi itu, kelas 4, kelas 5. Bun kelompok KB. Izin bertanya Bunda, bagaimana mengajarkan kepada anak tentang batasan bagian tubuh yang boleh dipegang orang dan tidak? Apakah bagian tubuh itu kita ajarkan nama-nama yang sebenarnya? Kemudian batasan usia mandi dengan anak itu kapan gitu? Ada mengenal misalkan bagian tubuh atau apa. Nah, ini saya juga mempelajari juga. Kalau untuk mengenalkan bagian tubuh itu kan ada semacam kayak flashcard gitu ya. Jadi memang kita tunjukkan sih, misalkan ini bagian ini bagian ini. Namanya memang kita nggak bisa berbohong, istilahnya nama sesuai dengan apa. Terus kita berikan penjelasan, misalkan kenapa laki-laki dan perempuan berbeda. Pastikan kalau anak yang cerdas, kok itu mama, kok ini ada ini, sementara aku enggak. Nah, ada juga yang anak yang cerdas sih, mama kenapa ya kalau ayah itu kalau pipisnya berdiri. Ada ya anak tanya seperti itu, kalau ayah pipisnya berdiri, sedangkan kalau aku enggak. Nah, itu kan berarti kita sampaikan yang sebisanya dinalar anak. Pastinya sampaikan secara umum dulu bahwa antara laki-laki dan perempuan itu berbeda. Nanti kalau adik sudah besar harus bisa mandi sendiri, terus nggak boleh lagi mandi sama ayah. Kan kadang biasanya anak putri, mohon maaf, sukanya kan dengan mandi dengan ayah. Nah, itu ada batasan juga. Jadi kalau misalkan sudah kalau tidak salah 7 tahun itu sudah nggak boleh mandi bersama ya. Terus kalau misalkan mandi dengan bunda pun juga istilahnya mungkin bunda menutup, dia mandi dulu atau bagaimana itu juga. Terus dia juga akan bertanya, kok maaf ya, pertanyaan-pertanyaan yang seringan, nenek bunda besar gitu ya, kok beda sama punya adik. Itu bisa kita jelaskan nanti kalau besar nanti, terus sudah besar nanti, terus sudah punya kayak adik nih, pasti neneknya besar kayak gitu. Jadi menjelaskan sebisa mungkin dengan bahasa anak yang dia mudah dipahami. Itu aja bunda. Karena dia kalau anaknya kritis, itu pasti pertanyaan itu akan dikejar terus. Kenapa bunda nggak sholat? Ya kan? Iya, karena bunda lagi menstruasi. Apa itu menstruasi? Kalau dulu anak saya yang pertama itu, kalau waktu saya haid, saya kan bawa pembalut nih, terus saya pasang, terus kalau misalkan habis saya lepas atau apa, kadang kan dia ada gini, kok mama keluar darah, kenapa? Saya jelaskan di situ, ini nanti kalau kamu sudah usia 12 tahun ke atas atau sudah selesai SD, pasti setiap perempuan itu haid itu ini saya jelaskan. Sama bunda, waktu itu anak saya yang pertama juga, dan alhamdulillahnya pada saat dia mendapatkan haid pertama itu dia yang sudah nggak kaget lagi, paling cuma ini, mama kok sudah kayak mama. Nah berarti seperti itu, nggak apa-apa ya. Jadi
disampaikan bahasanya yang dengan ini aja mudah dicerna oleh anak. Misalkan kayak bagian-bagian tubuh, ada kan flashcard untuk yang bagian tubuh itu, nggak apa-apa diperkenalkan. Bagian bawah itu kan kadang disebutnya kaca atau apa gitu. Iya sih, mungkin untuk sementara kan ada sebutan-sebutan tersendiri ya. Nanti itu bisa kita lakukan pembenaran. Sekiranya yang dia misalkan nih, kalau misalkan untuk yang bagian ini apalah namanya gitu ya, ini nggak boleh misalkan dipegang, nggak boleh, misalkan nggak boleh dipegang orang lain, apalagi apa ya? Kalau apalagi yang berlawanan jenis itu nanti dia panjang lagi. Nah, pokoknya kasih tahu aja yang namanya aurat harus ditutup tuh mana. Enak aja kok Bunda kalau misalkan, apalagi kalau anak-anak sudah terbiasa kan pakai hijab, terus habis itu pakai busana muslim ya, itu mereka lebih enak kok kita jelasin yang dinamakan aurat itu mana, yang wajib ditutup yang mana, yang nggak boleh ditutup. Nanti kalau misalkan dia sudah mulai meningkat lagi nih usianya, misalkan diajak orang lain selain keluarga atau saudara dekat atau jangan ya, misalkan kayak gitu, misalkan digandeng kah, dipeluk-peluk orang selain keluarga terdekat, kasih tahu mama ya, kayak gitu. Jadi ada kesannya tidak menakuti tapi mendamaikan, seperti itu. Itu Bunda. Jadi ada Bunda sekarang bacaan-bacaan Islam itu, kalau misalkan nanti kalau misalkan suatu saat media saya sudah lengkap, nanti ada yang akan saya kasihkan ke Bu Nuril ya. Jadi ada adab untuk itu. Jadi bukunya kecil aja, tapi dia mulai belajar di situ. Oh ya, mengenali, itu bagus untuk anak usia dini. Seperti itu. Jadi nggak apa-apa Bunda. Kalau mungkin menggunakan istilah nggak apa-apa untuk sementara, tapi pada saat dia sudah tahu nanti, misalkan sudah SD bisa kita kasih tahu nama aslinya, gitu ya. Selagi pas dia nyaman, terus kalau misalkan kayak mandi bareng tadi diusahakan misalkan umur 4-5 tahun itu kan sudah mulai kita lepas bareng-bareng. Kalau misalkan mandinya biasa dengan ayah ya, mungkin kalau yang si kakak cowok sama ayah juga nggak apa-apa, tapi lama-lama dia. Kesempatan kita bisa sharing-sharing lagi, dan mudah-mudahan apa yang sudah saya berikan hari ini bisa bermanfaat.